Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Oke teman-teman, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu kami dari Prodi Bimbingan Konseling Islam akan menemani Ramadan teman-teman semua dalam acara Mimbar, memperbincangkan bimbingan agama bulan Ramadan setiap hari Rabu. Dan adapun tema kita di mimbar yang pertama ini adalah bimbingan menyambut bulan puasa. Dan hari ini kita mempunyai dua narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Nur Gufron selaku Kaprodi BKI, dan yang kedua ada Bapak Fajar Rosyidi MPD selaku dosen bimbingan konseling Islam. Nah, langsung saja ya teman-teman. Tema kita pada hari ini adalah bimbingan menyambut bulan puasa. Apa saja sih bimbingan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan puasa itu? Langsung saja kita dengarkan dari narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Gufron. Baik, terima kasih Mbak Kusnul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar Program Studi Bimbingan Konseling Islam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bimbingan menyambut bulan suci Ramadan atau bimbingan menyambut bulan puasa, ini saya kira sangat penting sekali karena bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lainnya ya. Banyak sekali saya kira dalil yang menjelaskan betapa mulianya bulan Ramadan ini. Bahkan kalau kita melihat Lailatul Qadar itu kan beberapa informasi bahwasanya dalil dan sebagainya itu Lailatul Qadar itu jatuh di bulan Ramadan ini, dan min alfi syahrin ya. Jadi kelebihannya itu 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih ya umur kita itu ya sekitar 83 gitu kan, sekitar 83 tahun gitu kan. Nah, ini kan betapa luar biasanya apa yang terkandung dalam bulan Ramadan itu. Selain itu juga bahwasanya bulan Ramadan ini kan juga bulan dilipat gandakannya pahala ya ibadah kita. Ya, jadi ibaratnya pakaian ataupun penjual itu kan. Jadi kalau di supermarket dan sebagainya ya diskonnya itu luar biasa ya. Itu di bulan Ramadan ini. Dan bulan ini juga bulan yang penuh ampunan ya. Bulan yang doa-doa kita akan terkabulkan ya, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Nah, ini kan menandakan bahwasanya ini sangat luar biasanya bulan Ramadan ini. Nah, ini perlu dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini agar kita tidak begitu saja menjalaninya, sehingga kita bisa mendapatkan makna bulan Ramadan itu sendiri ya, yaitu untuk menambah ketakwaan dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal berkaitan tentang bulan Ramadan. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah dari sisi, kalau saya membaginya itu secara garis besar itu ada secara psikologis dan secara fisik ya. Secara psikologis itu yang pertama adalah tentang pengetahuan kita ya, tentang berkaitan tentang kognitif ya, tentang pengetahuan kita tentang bulan Ramadan ini, kelebihan bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena saya kira banyak sekali juga beberapa dalil, beberapa
sumber mengatakan bahwasanya banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri, sehingga pengetahuan itu menjadi sangat penting untuk untuk mengetahui keutamaan bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah tentang afeksi, ya. Kalau yang pertama tadi adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh umat Islam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang afeksi, ataupun bahwasanya kita harus menyambutnya dengan kebahagiaan, ya, dengan sukacita, ya. Jadi kalau sebelumnya itu bulan ini sangat kita tunggu, ya kita harus menyambutnya dengan sukacita, ya. Ibaratnya kita menyambut tamu agung itu ya harus kita bahagia untuk menyambutnya. Makanya kalau di beberapa tempat itu kan ada dalam hal menyambut bulan suci Ramadan itu kan banyak ada acara, itu kan ada dekdur, ya, yang beduk ditabuh misalkan seperti itu. Kemudian juga ada dandangan misalkan. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kebahagiaan sukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan, karena dengan kebahagiaan inilah yang sebenarnya yang akan menjadikan kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir berkait tentang aspek psikologis ini adalah spiritual, karena memang ibadah bulan puasa ini adalah ibadah latihan, ya, ibadah untuk melatih diri kita agar menjadi lebih baik, sehingga bagaimana kita terus beribadah untuk menghindari hal-hal yang tidak dianjurkan, ya. Jadi misalkan kerasani, misalkan seperti itu, dan memperbanyak ibadah tentunya, ya, sholat diperbanyak, ya, kemudian membaca Al-Quran juga diperbanyak, ya. Kalau dulu kan waktu kecil itu kan tadarus itu kan banyak-banyakan mana itu kan bersaing itu kan. Tapi nggak apa-apa, karena itu memang dalam hal kebaikan saya kira bisa untuk fastabiqul khairat itu saya kira masih bisa dimaklumi. Hal seperti itu justru akan menjadi lebih baik apalagi di bulan puasa itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek fisik, ya. Kalau tadi berkaitan tentang aspek psikologis, yang kedua ini adalah aspek fisik. Aspek fisik ini bisa berasal dari diri kita sendiri dan bisa dari lingkungan. Ya, dari diri kita itu ya bagaimana kita mempersiapkan bulan puasa ini dari segi jasmaniahnya. Kita harus sehat, ya. Kita harus makanan yang bergizi, saya kira seperti itu, sehingga nanti kita bisa menjalani puasa ini dengan lebih baik, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang dari lingkungan saya kira perlu, karena ini ibadah yang sangat penting untuk membersihkan, ya, untuk menyiapkan bersih, ya, dari ya misalkan dari tempat sholat kita, kemudian lingkungan yang lainnya itu ya kita harus bersihkan, sehingga kita juga akan beribadahnya bisa lebih nyaman lagi. Dan yang terakhir adalah aspek material, ya, materi, ya. Jadi kalau bulan puasa ini saya kira juga perlu untuk memperbanyak sedekah, ya. Makanya harus kita siapkan materi, ya, untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Saya kira itu untuk menyambut bimbingan dalam hal menyambut menyambut bulan puasa ini. Ya. Terima kasih. Berarti kita dalam menyambut harus ada aspek dari psikologis, juga ada fisik juga, ya Pak. Dimana kita harus menyambutnya dengan sukacita, terus dengan pengetahuan dan spiritual juga, ya Pak. Ya. Itu tadi. Langsung saja lanjut dari Bapak Fajar, apa sih bimbingan untuk menyambut bulan puasa ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Gufron sudah berbicara tentang banyak hal tentang bulan Ramadan pada umumnya, begitu, tentang aspek-aspek apa saja yang perlu dipersiapkan dalam bulan Ramadan ini. Nah, saya ingin melihat dari segi yang lain, begitu, bagaimana kita mempersiapkan bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini. Saya ingin mengajak teman-teman di sini, teman-teman audiens begitu dari YouTube begitu, mulailah kita cobalah kita membayangkan bahwa kita sedang di kamar begitu, bercermin begitu, kita melihat diri kita sendiri, melihat
rambut kita, melihat wajah kita, melihat pakaian kita, melihat yang kita kenakan semuanya. Apakah apa yang kita pilih? Apa yang kita pilih misalnya rambut kita stylenya bagaimana, baju kita stylenya bagaimana, semua yang kita pilih di dalam tubuh kita itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan kesenangan kita. Terus kita coba lebih luas lagi melihatnya bahwa ketika kita melihat barang-barang yang ada di kamar kita itu bagaimana? Ketika kita melihat barang-barang yang ada di kamar kita, ada yang ada di rumah kita, bagaimana kita cara membelinya, bagaimana cara kita memperolehnya, itu kenapa? Karena kita memilih berdasarkan kesenangan. Semuanya berdasarkan kesenangan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kebanyakan pilihan-pilihan itu berdasarkan kesenangan. Akan tetapi Allah membuat satu bulan begitu dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita puasa. Apakah kita senang puasa? Apakah kita karena kewajibannya di dalam bulan Ramadan itu bahwa ketika dari subuh sampai maghrib kita dilarang untuk makan, minum, terus hawa nafsunya itu diredam untuk tidak dikeluarkan begitu. Nah, apakah kita suka dengan seperti itu? Sebenarnya kan tidak. Kita tidak suka dengan seperti itu. Kita tidak mau untuk ketika kita lapar itu tidak mau untuk ditahan-tahan laparnya. Ketika kita haus, kita tidak mau untuk ditahan-tahan hausnya seperti itu. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk diwajibkan untuk menahan itu semua, menahan kesenangan yang kita pengen, kesenangan yang kita impikan, kesenangan yang kita raih begitu. Nah, kalau manusia pada umumnya hanya meluapkan kesenangannya saja, apakah meluapkan kesenangannya saja ketika dia lapar dia langsung makan, ketika dia minum langsung minum begitu, ketika dia haus langsung minum, seperti itu tidak sama dengan ya dia tetap menjadi manusia, tapi itu sama dengan dia ketika kecil menjadi bayi. Ketika kita bayi, apa yang kita lakukan? Ketika kita mau makan, ya kita nangis begitu. Ketika kita mau makan, kita meminta kepada orang tua, langsung diberikan seperti itu. Tetapi ketika sudah dewasa, semua kesenangan-kesenangan itu akan dikompromikan lagi dengan kondisi kita begitu. Kalau di sekarang kita melihat bahwa sekarang misalnya teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah lulus begitu, itu misalnya sudah bekerja begitu, apakah mereka yang menjadi buruh pabrik, yang menjadi pedagang pasar kecil, yang menjadi tukang bakso, yang menjadi tukang ojek, itu apakah mereka menjalani profesinya berdasarkan kesenangan? Kan tidak. Mereka menjalani profesinya untuk kebutuhan hidupnya, untuk tuntutan hidupnya. Tapi apakah mereka apa yang mereka senangi sebenarnya? Yang mereka senangi sebenarnya kan mungkin menjadi menteri, mungkin menjadi presiden, mungkin menjadi konglomerat, mungkin menjadi Pak Camat, mungkin menjadi Pak Lurah begitu. Itu yang mereka senangi. Tetapi karena kondisi-kondisi itu mereka akhirnya tertahan dengan hal itu. Nah, di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita itu semua hal-hal yang kita senangi itu ditahan sampai waktunya. Kalau dalam pepatah kan sering bilang bahwa berakit-akit ke hulu, senang-senang kemudian. Sama dengan bulan Ramadan ini. Kita dari subuh sampai maghrib itu ditahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, misalnya makan, minum, ataupun yang melanggar hawa nafsu seperti itu. Ketika kita berbuka, nikmatnya kan luar biasa begitu. Nah, itu adalah salah satu perintah Allah begitu untuk manusia itu menahan semuanya. Termasuk sendiri bahwa ketika kita melihat yang lebih universal lagi, Allah pun berpuasa. Karena apa? Kalau Allah tidak berpuasa, tidak mungkin Allah akan menerbitkan setiap hari matahari dari timur ke barat. Setiap hari. Karena apa? Kalau Allah tidak berpuasa, manusia kan ketika matahari terbit dari timur, misalnya jam 5:30 pagi sampai terbenam jam 6 sore begitu, berapa banyak manusia yang mensyukuri adanya matahari? Kalau Allah tidak berpuasa, sudah manusia langsung dilenyapkan gitu. Nah, seperti itu. Allah pun berpuasa. Nah, kita juga di sini di dunia ini kita juga dituntut untuk berpuasa gitu loh. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari dunia ini.
berpuasa dari dunia ini. Biar kita itu menjaga jarak dengan dunia ini. Biar kita itu tidak terlena dengan dunia ini. Seperti itu. Jadi fungsi puasa sebenarnya dalam diri kita itu sangat banyak sekali. Selain menahan makan, minum, dan menahan hawa nafsu kita, tetapi ketika kita mengetahui esensi puasa sendiri itu sangat banyak sekali. Nah, di situ perlunya kita sadar tentang hal itu, Dalam hal ini, bimbingan konseling Islam kan pada dasarnya adalah untuk mengajak teman-teman untuk sadar terhadap diri kita, sadar terhadap kewajiban kita begitu. Dan fungsinya bimbingan konseling seperti itu. Artinya menyadarkan teman-teman biar tahu bahwa posisi kita di mana begitu. Itu saja, Mbak. Iya, Pak Fajar. Berarti untuk bulan Ramadan ini bukan hanya untuk menahan diri kita, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Iya. Dan selanjutnya yaitu untuk amalan-amalan apa aja sih Pak yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Oke, baik Pak Gusno. Jadi kalau amalan saya kira sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu kan juga ada sholat raweh, ya. Itu tidak ada di bulan yang lainnya, ya, hanya ada di bulan Ramadan itu kan. Makanya itu diantaranya ya kita harus menjalankan sholat raweh, karena diantara bulan yang lain itu tidak ada sholat raweh gitu kan. Ya, itu kita diantaranya amalannya ya kita memperbanyak doa, kemudian memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Saya kira seperti itu, sehingga amalan, dan tentunya amalan-amalan itu juga harus dilaksanakan secara ikhlas. Jadi seperti itu, sehingga kita pun juga bisa mendapatkan pahala dari amalan yang akan kita kerjakan. Jadi seperti itu, Mbak. Dari Pak Fajar. Oke, menyambung dari pernyataan Pak Gufron tadi berbicara tentang ikhlas. Ikhlas itu kan sebenarnya kan sangat susah untuk kita begitu di dunia ini. Misalnya saya tanya Pak Gufron hari ini berpuasa? Nanti kan Pak Gufron menjawabnya, Pak Gufron kenapa terdiam? Karena Pak Gufron bingung mau jawab apa. Ketika Pak Gufron menjawab bahwa ya saya berpuasa, nanti dikira puasanya nggak ikhlas. Tapi kalau Pak Gufron menjawabnya bahwa saya ingin melindungi puasa saya ingin ikhlas, Pak Gufron menjawab saya tidak puasa. Saya jawabnya dengan senyuman. Ya, gitu. Ketika Pak Gufron jawabnya bahwa saya tidak puasa, begitu nanti yang terjadi adalah timbul orang itu akan berpikir negatif thinking, terus kemudian berpikir ya hal yang negatif sampai akhirnya menimbulkan fitnah begitu. Nah, itu kan hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika kita bertanya tentang mengajarkan tentang kebaikan begitulah, mengajarkan kebaikan, bahwa manusia itu kan tentang khilafah di muka bumi begitu, bahwa manusia itu ada uswatun hasanah begitu loh. Di situ untuk menjadi uswatun hasanah itu sangat susah. Misalnya begini, bahwa saya sering menganalogikan permasalahan dengan sesuatu ya. Jadi ketika kita ada seorang orang yang kaya raya begitu, dia menyumbangkan semua hartanya begitu dengan tidak menyebutkan namanya begitu. Akhirnya sumbangannya memang tersalurkan, dia juga akan ikhlas dengan sumbangannya, semua orang tidak tahu dengan hal itu. Tetapi nanti kita akan kehilangan sosok yang untuk menjadi suri tauladan gitu. Suri tauladannya siapa? Ketika orang kaya tidak menyumbangkan hartanya tetapi tidak diketahui oleh orang banyak begitu. Tetapi ketika orang kaya itu menyumbangkannya dengan menyebutkan namanya, nanti akan timbul opini-opini dari masyarakat. Oh, dia riya, dia tidak ikhlas begitu. Padahal kan dia ikhlas begitu. Nah, itu kan ilmu yang sangat susah sekali. Bahkan misalnya dengan kondisi yang kita ubah, misalnya ada teman kita datang ke rumah begitu. Ketika bulan puasa menjelang maghrib, teman kita mau datang ke rumah, padahal dia itu orang yang lebih mampu daripada kita, dia lebih sukses daripada kita. Begitu dia datang ke rumah, ya kita kan berpikir bahwa dia orangnya lebih mampu, mesti kan sudah mempersiapkan nanti bukanya di mana dan sebagainya, atau dia membawa menu buka puasa begitu. Tetapi ketika kita menjadi tuan rumah, prasangka-prasangka baik seperti itu sebaiknya dihilangkan. Artinya ketika kita menjadi tuan rumah, ya kita harusnya bersuzon. Artinya
dia sebagai tamu mungkin kelaparan, nanti pas buka puasa ya saya harusnya bagaimana? Saya harus menyiapkan semua menu buka puasa yang terbaik begitu. Nah, gitu kan salah satu adabnya bahwa dalam Islam kan menerima tamu begitu harus dengan yang baik sekali begitu. Nah, itu perlu kita pahami bahwa ketika kita harus menempatkan diri bagaimana begitu. Dalam Islam semua sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita harus bersuzon, bagaimana kita harus berkusnudon, bagaimana kita harus menerima orang itu bagaimana begitu, semua sudah diajarkan. Tiap hari kita sudah mendengar ceramah-ceramah dari orang-orang yang lebih paham tentang hal itu, kita bisa memetiknya dari hal itu. Tapi di sini saya menekankan bahwa bagaimana kita menempatkan diri di dalam bulan Ramadan atau bulan puasa ini. Jadi seperti kita mempunyai tamu, kita harus mempersiapkan, kita harus memberikan yang terbaik ya Pak untuk amalan-amalan yang kita berikan. Nah, untuk ini kan kita bimbingan konseling Islam ya Pak. Dan tema kita pada hari ini juga bimbingan di bulan puasa. Apa sih Pak pentingnya buat teman-teman semua adanya bimbingan bulan Ramadan ini Pak? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya dengan adanya mengenai bimbingan menyambut bulan suci Ramadan ini saya kira sangat penting sekali, karena dengan seperti itu kita bisa mengetahui keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan, sehingga kita tidak menyanyiakan hadirnya bulan yang mulia ini, sehingga kita bisa memberikan makna di bulan suci Ramadan ini menjadi lebih baik ya, dan kita bisa mendapatkan pahala, dan saya kira bisa melaluinya dengan lebih baik. Jadi seperti itu dengan adanya bimbingan menyambut bulan puasa ini, karena dengan kita mengetahui bulan suci Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan dan sebagainya, kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Jadi seperti itu Pak Husnul. Dari Pak Fajar. Pak Ufron tadi sudah menyampaikan begitu tentang bimbingan di bulan Ramadan begitu. Saya mengambil sisi yang lain bahwa kita karena saya di sini adalah dosen bimbingan konseling Islam, kita sebagai praktisi di dalam bimbingan konseling Islam, bagaimana kita mengambil langkah dalam bulan puasa ini begitu loh. Bulan Ramadan ini bagaimana kita mengambil langkahnya. Artinya bagaimana kita bersikap dalam bulan Ramadan ini sehingga apa yang kita pelajari di dalam bimbingan konseling Islam ini berguna bagi masyarakat umum, berguna bagi masyarakat luas. Bagaimana di dalam bimbingan konseling Islam di situ ada 3 kata begitu, ada bimbingan, ada konseling, ada Islam begitu. Artinya ketika bagaimana kita membimbing manusia dalam hal ini masyarakat luas itu bagaimana kita membimbingnya. Kemudian kita ada layanan konseling begitu, layanan konseling ketika masyarakat dalam hal ini memiliki masalah begitu. Yang kita sebutnya konseli begitu, bagaimana kita mengentaskan masalahnya itu sehingga dia tidak bermasalah lagi dan dia bisa mengembangkan dirinya lagi. Nah, di situ peran bimbingan konseling Islam sangat penting begitu di dalam masyarakat. Artinya ini momentum kita, artinya kita sebagai praktisi dalam bimbingan konseling Islam, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, baik itu yang berkecimpung di dalam bimbingan konseling Islam, yuk kita bareng-bareng mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, sudah kita peroleh di dalam bangku perkuliahan untuk masyarakat umum yang lebih luas. Ya, berarti kita bisa mengajak teman-teman semua untuk menyambut dan agar bisa menjalani ibadah puasa ini di bulan yang istimewa sekali dengan penuh keikhlasan dan penuh kebahagiaan juga ya teman-teman. Luar biasa sekali materi yang diberikan oleh narasumber kita hari ini, dan untuk menutup acara mimbar kali ini bisa dari bapak-bapak narasumber memberikan kata penutup untuk bulan puasa ini. Untuk penutup acara ini saya kira ya mudah-mudahan kita bisa melalui bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa di akhir bulan Ramadan. Terima kasih. Dari Pak Fajar. Dari saya penutupnya, bolehlah saya untuk berpantun ya. Iya Pak. Pantunnya adalah buah kurma dari Mekah dibawa pulang untuk pujaan hati. Ramadan
bulan penuh berkah, ampunan dan berkah. Mari bersama diri untuk sucikan hati. Baik Pak, itu tadi teman-teman materi yang telah disampaikan Bapak Gufron dan Pak Fajar. Jadi kita sebagai muslimah harus bisa menyambut adanya bulan yang istimewa ini, bulan puasa, dengan berbagai cara ya Pak. Tadi harus menyambut, ada dua dari Pak Gufron tadi, menyambut dengan dari aspek psikologis dan aspek fisik, yang mana tadi menyambut dengan kebahagiaan, dengan pengetahuan yang kita miliki, spiritual dan fisik yang nantinya kita untuk menjalani ibadah tersebut. Dan juga pentingnya bimbingan puasa ini, bimbingan di bulan Ramadan ini ya Pak, agar kita bisa mengajak teman-teman untuk menjalani ibadah ini dengan ikhlas, dengan sukacita, dan dengan kebahagiaan, agar puasanya juga semangat. Itu tadi teman-teman, sekian dari kami. Saya Husnul Eka Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKI Thinking Smart. Ulang. Thinking smart ya. BKI Thinking Smart.